Jadi saya sering ada ke tamu-tamu yang tidak diundang lalu nyelonong misalnya ke kamar saya, begini gini. Wah, kalau begini terus ini pusing, saya tidak bisa kerja dan itu sangat mengganggu bagi saya. Jadi saya anukan itu, tulis itu di pintu saya. Lalu waktu itu reaksinya itu keras dan banyak orang yang tidak senang sama saya. Padahal itu adalah awal daripada suatu perbaikan ya. Karena hakim itu adalah tidak boleh berhubungan dengan orang luar dalam hal menyangkut tentang perkara gitu ya. Kiprah Hakim Agung Artidjo Alkostar di dunia penegakan hukum Indonesia tak dapat diragukan lagi. Sosoknya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pelaku korupsi dan pengedar narkotika. Sampai-sampai ada bisik-bisik penuh harap di kalangan para koruptor. Asal bukan Artidjo hakimnya. Barangkali sosok Artidjo Alkostar adalah salah satu karakter dan tipikal hakim yang bakalan masuk surga sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bahwa ada 3 jenis hakim, yang 1 hakim masuk surga, yang 2 masuk neraka. Nah, sosok Artidjo Alkostar adalah sosok hakim yang selalu meyakini, mempercayai dan berkomitmen dengan kebenaran dan memutus perkara sesuai dengan apa yang digariskan dalam kitab suci dan sunnah. Ada satu buku yang menceritakan tentang sepak terjang, kiprah dan karir Artidjo Alkostar. Buku ini sangat bagus karena menceritakan kehidupan sang algojo koruptor dari sejak remaja sampai beliau bertugas di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung. Ada orang ngirim cek yang difotokopi, lalu nanya kepada saya nomor rekening Pak Artidjo nomor berapa. Ini ada cek ini untuk Pak Artidjo. Ini saya bilang saya merasa terhina dengan saudara itu, jangan diteruskan itu. Melalui ketokan palunya, Artidjo Alkostar menjelma menjadi mimpi buruk bagi para koruptor uang rakyat. Setiap sepak terjangnya merupakan bukti integritas dan kejujuran. Pak Artidjo sama sekali tidak tergiur untuk mendapatkan uang yang nominalnya puluhan, bahkan hingga ratusan juta itu, hanya untuk menciderai hukum yang berlaku di tanah air. Pada intinya Pak Artidjo adalah sosok yang tidak pernah berubah. Dia selalu berjalan sesuai bimbingan nuraninya. Dia selalu jujur pada perkataannya, pada sikapnya, pada perbuatannya. Pak Artidjo sama sekali tidak tergiur oleh mewahnya jabatan, tidak pernah tergiur oleh wahnya kehidupan, tetapi Pak Artidjo memiliki sifat yang sangat seharusnya diteladani oleh penegak hukum negeri ini, yaitu kejujurannya, sikapnya yang berani mengambil risiko untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Pertama kali saya mengenal dan bertemu dengan beliau sekira tahun 2015 akhir, dan itu pun tidak bisa dikatakan menjalin hubungan intens karena posisi beliau sebagai hakim agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tentu saja tidak bisa bergaul dengan sembarangan orang. Selama interaksi yang tidak berlangsung panjang itu, tapi ada banyak pelajaran yang bisa saya petik dari sosok Pak Artidjo Alkostar ini.
Beliau sama-sama tinggal di Yogyakarta, satu kecamatan dengan saya. Saya di Godean dan beliau juga di Godean, tepatnya di Jalan Cermai, Perumahan Sido Arum. Ketika kita mendatangi rumah beliau yang berada di Jalan Cermai, yang sudah sangat lama ditempatinya sejak beliau menjadi dosen hukum Universitas Islam Indonesia itu, maka kita akan melihat betapa sangat sederhananya kehidupan beliau bersama Ibu Sri, istri beliau. Beliau memperjuangkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya, arti kehidupan yang jauh dari kata mewah, jauh dari kata wah. Di rumahnya yang sepetak kecil di tepi jalan itu, atau lebih tepatnya gang sempit itu, tidak luas ruang tamunya, juga kamar tidurnya. Tetapi di sana banyak buku ditumpuk-tumpuk, dan itu mencerminkan bahwa sosok Pak Artidjo Alkostar ini adalah seorang kutu buku, seorang pembelajar yang tidak akan pernah berhenti belajar. Artidjo Alkostar adalah kitab integritas, kejujuran, keadilan, kebersahajaan, anti kong kali kong hukum, dan anti para koruptor. Sosok Artidjo Alkostar adalah sosok yang paradoks. Pernah dalam suatu masa dia menjelma menjadi seorang malaikat yang mengadvokasi dan membela korban Petrus, korban Romusa, termasuk Zukun Yanfu di Yogyakarta. Di lain sisi, dia adalah seorang algojo para koruptor. Kita tahu bahwa ketika beliau menduduki sebagai hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung, beliau adalah sosok yang ditakuti oleh para penggarong uang rakyat. Dunia hukum di Indonesia membutuhkan sosok yang punya prinsip zero tolerance terhadap korupsi seperti Artidjo Alkostar. Sosok hakim yang selalu mengedepankan akal sehat, nurani, logika hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Putusan-putusan hukumnya seolah mewakili hati nurani publik yang lama merindukan keadilan. Usulan pemiskinan, pencabutan hak politik, dan pemberatan vonis hukum bagi terpidana korupsi yang selalu ia gaungkan adalah horor bagi para pengemplang uang rakyat. Di zaman edan ini, bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti dia.